Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita semua bisa memahami makna diturunkannya kitab-kitab melalui para rasul-rasul Allah. Mari kita simak bersama-sama video ini. Mari kita perhatikan ayat-ayat Quran berikut ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Qur'an dan juga kepada kitab-kitab terdahulu sebelum Rasulullah. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang-orang itu tergolong orang-orang yang tersesat. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Apa artinya iman? Iman itu artinya percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan cara mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup dan diyakini untuk perbaikan perilaku kita, tingkah laku kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Pertanyaan Ustadz, apa itu kitab Allah? Kitab Allah itu adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu pengertian daripada kitab-kitab Allah. Selain kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkannya kepada para nabi, seperti Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran kepada para nabi dan rasul pada zaman dahulu. Pada apa saja kitab-kitab itu yang Allah turunkan? Mari kita jelaskan tentang kitab-kitab Allah tersebut. Iman kepada kitab-kitab Allah, kita akan membahas 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, yang keempat, kitab Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita akan bahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang berarti ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir.
isi dari kitab Taurat ini diantaranya 10 perintah diantaranya yaitu 1. Mengakui keesaan Allah, 2. Perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lainnya. Itu diantara isi 10 isi pokok kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari bahasa Zabara yang berarti menulis. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kurang lebih abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah, doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itulah diantara penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini yang berarti kabar yang baik. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisikan tentang perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itulah di antara penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang kitab Al-Quranul Karim. Al-Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut Nuzulul Quran. Pertama kali Allah turunkan yang pertama kepada Muhammad ketika masih berada di Gua Hira. Itulah awal yang menjadi tanda Rasulullah diangkat sebagai seorang rasul. Pada waktu itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Al-Quran secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat yang berisikan menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itulah penjelasan di antara penjelasan tentang kitab Al-Quran Al-Karim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya.
Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi kita, bagi manusia, bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran terpuji, misalnya ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia atau hablum minan nas, bagaimana kita bersikap agar bermanfaat kepada orang lain. Berikutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di antaranya memberi makan hewan, merawat tanaman, dan lain-lainnya. Bahkan ajaran terpuji kepada dalam Al-Quran ada ajaran terpuji kepada diri sendiri. Bagaimana berhias dan merawat diri sendiri. Anak-anakku sekalian, itulah tadi video tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan videonya sedikit ini kita bisa memahami makna diturunkannya kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.